senang sekali seri ini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari studio El Sinta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema yang sangat menarik, yaitu mengenai program hamil dan bayi tabung saat pandemi COVID-19 ya. Jadi bagi Anda yang ingin tanya, silakan di 021 2520 666 ya. Dan hari ini narasumber kita adalah Dr. Sudirmanto SPOG Cover. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan, konsultan fertilitas, endokrin reproduksi dari Omni Hospitals Alam Sutera. Kita sapa dulu Dr. Sudirmanto yang sudah duduk manis di samping saya tentunya. Dokter, apa kabar? Baik, terima kasih sudah diundang lagi. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Dr. Sudirmanto ya. Dulu sering tampil ya dok ya. Terus juga yang aku heran nih, dari dulu sampai sekarang kok nggak berubah gitu ya. Jadi awet muda begitu ya dok ya. Jadi rahasianya apa dok? Oh nggak bahas itu ya dok ya. Hari ini kita bahas seputar program hamil dan bayi tabung saat pandemi COVID-19 ya. Nah dok, ini kan seperti yang kita ketahui nih, teman-teman kita di luar sana, pasangan ya suami istri gitu ya, yang baru menikah atau yang sudah lama menikah, pastinya semua gitu ya dok ya mengharapkan kehadiran sang buah hati untuk penyejuk keluarga begitu ya. Tapi kan juga maaf dok, itu banyak juga teman-teman di luar sana yang sampai sejauh ini masih apa ya, effortnya tuh harus dikeluarkan lebih besar ya untuk memperoleh buah hati tersebut begitu ya dok ya. Apalagi tengah-tengah COVID seperti ini, bagaimana nih programnya? Sebelum kita bahas seputar bayi tabung, tentunya kan kita bahas juga seputar masalah gangguan kesuburan segala macamnya, infertilitas gitu ya. Mungkin pengertiannya dulu di awal seperti apa dokter? Ya. Terima kasih El Sinta, terima kasih Omni udah buat acara ini. Betul, dan bagi kita dokter, Indofertility, klinik infertilitas di Omni ini sangat penting sekali. Betul dok. Lagi-lagi kita akan mengulang kembali cerita tentang program hamil. Kemudian apa sih masalah-masalah di gangguan kesuburan ya hari ini ya. Kemudian apa sih alternatif pilihan pengobatan untuk pasangan suami istri yang mengalami gangguan kesuburan atau istilahnya infertilitas. Nanti ada yang dikenal dengan program pengaturan masa subur, kemudian ada program inseminasi, dan yang paling terakhir yaitu paling canggih yaitu program bayi tabung. Paling canggih, paling terakhir gitu. Paling terakhir yaitu bayi tabung. Walaupun kadang-kadang nggak paling terakhir, di awal-awal pemeriksaan saja, kalau udah ketahuan masalahnya berat atau indikasinya tidak bisa lagi pengaturan masa subur, obat-obat penyubur, tidak bisa juga inseminasi, kadang bisa langsung bayi tabung. Nah, ditambah sekarang ini kan kondisinya ada keadaan yang disebut dengan COVID-19 di seluruh dunia ya. Jadi bagaimana sih strategi Rumah Sakit Omni Alam Sutera, Indofertility untuk membuat pasangan suami istri itu masih bisa melakukan program hamilnya, tetapi tetap menjaga keamanan pasangan suami istri itu sendiri. Demikian juga petugas-petugas kita, perawatnya dan petugas rumah sakitnya harus tetap dalam kondisi safety, aman. Aman gitu, insya Allah aman. Ya, gitu itu yang perlu kita sampaikan dulu, sehingga program hamil tersebut masih bisa dilaksanakan. Karena memang sudah ada rekomendasinya, baik dari segi internasional, kemudian kita juga di perkumpulan di Indonesia yang disebut dengan organisasi Perpitri sudah melakukan suatu rekomendasi surat udah boleh melaksanakan new normal untuk program hamil lagi. Oh, jadi ada rekomendasi untuk tadi ya kan di situasi new normal ini. Betul, teman ada dilengkapi dengan tambahan-tambahan SOP atau prosedur lah yang bisa dijalankan gitu ya. Dan harus dipahami juga oleh pasangan tadi, suami dan istrinya, dua belah pihak ya dok. Benar ya, benar ya. Nah kembali entah kenapa memang di masyarakat ini pada beberapa pasangan suami istri ya begitu gampang hamil ya, begitu menikah hamil kemudian, tapi ada aja 1 dari 5 pasangan suami istri yang sudah menikah selama 1 tahun ya, serumah, berhubungan suami istri secara teratur tanpa menggunakan kontrasepsi, belum juga hamil, belum pernah merasakan tes positif hamil. Nah inilah yang kita sebut dengan gangguan kesuburan atau disebut juga infertilitas. Tapi ada juga kalau dia usianya udah lebih dari 35 tahun, usia wanitanya ya, 35 tahun, atau pernah operasi kista lah, pernah operasi riwayat miom lah, atau misalnya pada laki-lakinya, prianya pernah ada punya riwayat atau catatan pernah masalah di gangguan di
reproduksinya, misalnya pernah operasi varikokel lah, atau misalnya punya faktor risiko riwayat merokok, atau misalnya masalah-masalah, nggak usah nunggu 1 tahun, 6 bulan saja sudah bisa langsung dilakukan pemeriksaan. Atau kondisi-kondisi lain, misalnya kondisi-kondisi sosial, kondisi gini, begitu, bisa datang langsung aja untuk mengetahui apakah dia itu termasuk pasangan suami istri yang berpotensi hamil atau subur atau tidak. Itu bisa kita nilai dengan potensinya. Jadi ini sebelum program bisa dibilang nih kita harus paham dulu nih si istrinya dan suaminya punya faktor resiko apa sih masing-masing, usia tadi barangkali ya, terus juga ada riwayat apa sebelumnya, lifestyle-nya seperti apa begitu ya dok. Dan juga nanti ada penilaian-penilaian yang nanti bisa dilakukan rumah sakit oleh dokter di klinik tersebut ya dok ya. Klinik bayi tabung nanti kalau ada memang ujungnya di situ ya dok. Dan di Omni Alam Sutra itu sudah lengkap. Jadi nggak perlu lagi ke sana kemari, istilahnya udah satu tempat udah bisa melaksanakan semua rangkaian program hamil. Alhamdulillah, lengkap fasilitasnya. Lengkap. Jadi bagi pasangan suami istri yang belum juga dapat buah hati atau pernah merasakan positif, atau katakanlah pernah positif hamil tapi selalu aja mengalami keguguran, begitu ya? Atau misalnya pernah mengalami riwayat operasi di luar kandungan atau KET, itu kadang-kadang perlu dilakukan suatu investigasi atau pemeriksaan lebih cepat untuk mengetahui kira-kira apa sih faktor penyebabnya. Kalau dulu kan ditunggu-tunggu gitu kan, sekarang enggak. Pasangan suami istri itu kalau dulu datangnya di atas 35, 37, 38, sekarang yang datang ke kita tuh lebih muda, ya. Lebih mudah karena udah semakin peduli ya. Kalau dulu kan masih sungkan-sungkan, sekarang mereka udah pasangan suami istri lebih terbuka. Mungkin juga informasi juga kan makin kesini makin banyak gitu diakses gitu ya. Jadi apa ya, jadi makin tadi aware juga begitu ya dok ya. Jadi katakanlah misalnya kalau dulu ibu-ibu atau wanita itu mendengar istilah PCOS itu apa sih, endometriosis itu apa sih gitu kan. Nah sekarang mereka udah tahu kalau PCOS itu bisa menyebabkan gangguan haid, bisa menyebabkan gangguan kesuburan, kadang menyebabkan gangguan kosmetik, berjerawat, rambut rontok. Nah itu udah karena seminar-seminar awamnya pun edukasi dari media juga udah semakin rutin kan. Apakah makin banyak juga dok case-nya dok? Oh ya, bisa jadi juga perubahan lifestyle, iya. Di samping itu kalau dulu mendengar endometriosis gitu kan, nyeri haid itu mereka pada takut ya, takut. Kalau endometriosis itu, waduh bisa berpotensi sulit hamil. Memang benar, tapi kan ada solusinya. Ada solusinya gitu ya dok. Gitu juga pria. Pria kalau dulu kan males banget gitu ya, takut, sungkan. Tapi ternyata pria pun sekarang udah lebih baik. Udah mau peduli karena dia harus makin tahu kalau misalnya lifestyle-nya kurang bagus bisa mempengaruhi kesuburan. Katakanlah misalnya merokok ya, merokok atau kurang berolahraga, berat badan yang berlebihan, stres juga. Pekerjaan. Iya, atau lifestyle yang lain itu bisa berpengaruh. Ya Allah, ya. Bisa berpengaruh terhadap jumlah spermanya. Kadang jumlah spermanya banyak, tapi pergerakannya kurang lincah. Nah itu juga perlu kita nilai. Kadang pergerakannya bagus, morfologinya, bentuk spermanya juga ada bermasalah. Nah jumlah sperma, pergerakan sperma, bentuk sperma itu ternyata berpengaruh. Kalau dulu kan beranggapan, wah udah deh yang perempuan aja diperiksa dulu, yang laki-laki belakangan. Nah sekarang tidak. Bersamaan tuh ya harusnya. Benar, bersamaan, dan biasanya saling support lah, saling mendukung. Dan dari situ kita ketahui kira-kira apa sih kenapa penyebabnya nggak hamil. Apakah karena masalah di perempuannya, sel telurnya nggak menetas, atau mengenai saluran indung telurnya, kiri kanan yang ada masalah sumbatan, atau memang ada masalah di rahimnya, katakanlah misalnya ada miom, atau misalnya ada polip, atau misalnya bentuk rahim yang kecil. Nah itu kita nilai semua. Kemudian kita lihat apakah ada infeksi. Sekarang kan ada juga infeksi yang berpengaruh terhadap gangguan kesuburan. Kita nggak tahu apakah wanita-wanita sekarang suka pakai pembersih-pembersih wanita yang terlalu bebas, terlalu sedikit. Nah itu bisa berpengaruh juga. Overuse gitu ya penggunaannya. Benar ya. Itu juga harus kita edukasi juga. Kemudian yang prianya. Nah dari sini keluarlah apakah dia pasangan suami istri normal dan bisa lakukan suatu pengaturan masa subur. Sehingga kita edukasi, ibu masa suburnya segini, coba lakukan suatu hubungan suami istri dulu ya. Gitu ya maksudnya dok ya. Atau kita menggunakan obat-obat penyubur, obat-obat penyubur, penyubur supaya telurnya menetas, dan si laki-lakinya pun kita kasih suplemen-suplemen untuk menambah kualitas sperma. Dan kita lakukan 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan kita lihat kalau belum juga mungkin kita lakukan satu
terapi lanjutan, misalnya inseminasi. Inseminasi itu kan dibantu itu proses spermanya dimasukkan dengan alat kateter khusus ya. Setelah spermanya di washing, dicuci, dibersihin, dipilih yang bagus-bagus. Kemudian disemprotkan ke dalam rahim dengan kateter khusus pada saat masa subur itu, pada saat telurnya menetas. Jadi disemprotkan ke dalam rahim ya, pada saat masa subur ya? Ya, itu yang disebut inseminasi. Dan itu bisa meningkatkan peluang hamil. Yang tadinya dia secara alami dia tumpah sendiri pada berhubungan, ini enggak. Spermanya kita keluarkan, keluar di laboratorium, kita proses. Kemudian dipilih, dimasukkan ke dalam rahim. Nah, kemudian kalau misalnya kita coba juga inseminasi juga belum berhasil, nah baru terakhir kita lakukan suatu proses bayi tabung. Berapa kalinya inseminasi? Kadang bisa sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali, tergantung kondisinya. Kalau usia ibunya udah di atas 35. Jadi faktor usia tadi ya? Usia menentukan sekali. Kenapa usia? Wanita itu memang ditakdirkan, memang ada cadangan telur namanya. Cadangan telur, waktu pas dia lahir, sekian juta, sekian, makin bertambah, makin hari, makin berkurang. Sampai dibilang nanti akhir masa reproduksinya itu waktu pas saat dia itu udah menopause. Tapi sebelum menopause di atas 35 tahun itu udah mulai mengalami penurunan. Sebaiknya disegerakan aja. Karena kita sebaiknya lakukan lebih cepat untuk menghindari kalau dia hamil nanti tidak mudah terjadi keguguran. Kita kan maunya kalau hamil tuh kalau bisa sehat ibunya, bayinya sampai lahir lah cukup bulan. Itu targetnya program hamil itu. Nah ini yang sering-sering jadi ditanyakan sama pasangan suami istri. Nah, bagaimana dengan kondisi COVID sekarang yang biasa sekarang nih? Nah, sekarang kan kalau dulu awal-awalnya kita semua tenaga medis, semua rumah sakit, perawat, semua masyarakat semua panik ya, panik karena memang ini baru pertama kali adaptasi dulu. Adaptasi. Gitu ya, dan sekarang dari catatan dari pemerintah pun kita lihat mudah-mudahan khususnya di Jabodetabek kan sudah mulai terjadi perbaikan mulai melandai. Tapi mudah-mudahan terus makin lama makin menghilang. Ya amin. Harapan kita semua itu. Benar. Jadi kita di Omni ini Alam Sutra Indo Fertility semua standar pelayanan kita itu memang melakukan suatu proteksi, perlindungan, baik itu perawatnya, petugasnya, kemudian pasien yang datang. Kita lakukan suatu seperti apa? Selain dari penggunaan masker di seluruh kawasan, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian lakukan suatu rapid test. Jadi aman ya, kan sekarang kan mau keluar rumah aja takut gitu ya dok. Apalagi ini program yang mungkin sering nih ke rumah sakitnya nanti. Tapi tadi insya Allah aman tadi ya dok, karena tadi prosedurnya sudah dijalankan oleh seluruh tim gitu ya dok ya. Dan kita nggak mau, kita nilai juga pasangan suami istri kalau memang kondisinya dia lagi stres takut banget, kita memang kita tunda juga dulu. Jadi sifatnya individual banget deh. Karena program hamil ini kan stres juga. Udah lagi nanti datang bolak-balik. Makanya perlu dukungan emosional dari lingkungan sekitar juga. Betul. Karena kalau yang waduh dok kita lagi belum siap, belum ini, nggak apa-apa juga. Tapi yang kita prioritaskan sebenarnya di selama ini adalah pasangan suami istri yang usianya sudah mulai tadi di atas di atas 35 tahun yang apalagi pernah operasi-operasi riwayat khusus lah ya. Itu kita khawatir nanti telurnya makin lama makin berkurang dan habis dan peluang untuk program hamilnya semakin berkurang. Dokter kita istirahat dulu gimana? Nanti dilanjutkan lagi ya di segmen selanjutnya lebih detail lagi seperti apa ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih bersama dengan Dr. Sudirmanto SPOG Kafer. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan, konsultan fertilitas endokrin reproduksi dari Omni Hospitals Alam Sutra, masih membahas mengenai program hamil dan bayi tabung saat pandemi COVID-19 ya. Jadi Dr. Sudirmanto, kita lanjutkan kembali ya dok ya, perbincangan kita sebelumnya. Nah tadi kan mungkin ada juga nih yang pasangan lagi yang usianya juga kebetulan tadi maaf nih dok, sudah perempuan tapi di atas 35 lah ya. Terus juga kan tentunya kan berharap ingin segera memiliki keturunan ya. Apalagi tadi didengung-dengungkan tuh cadangan sel telur seiring bertambahnya waktu usia
berkurang gitu ya Iya, dok ya. Jadi persiapannya juga bagaimana di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini? Apa yang perlu dipahami juga atau pemeriksaan khusus yang perlu dilakukan juga sebelum kita nanti mungkin ada jadwal kunjungan yang lebih dari sekali lah intinya untuk program ini sendiri begitu dokter? Iya, terima kasih. Jadi bagi pasangan suami istri yang mau program hamil, tetap kita lakukan suatu prosedur-prosedur pemeriksaan seperti mau program hamil seperti biasanya. Di samping itu ditambah dengan pemeriksaan tambahan untuk screening terhadap risiko terpapar COVID-nya. Itu kita lakukan, itu udah memang SOP rumah sakit. Betul. Demi kebaikan buat bersama semua. Pemeriksaan-pemeriksaannya tetap kita lakukan seperti anamnesis dulu, tanya-tanya dulu kira-kira ada nggak faktor-faktor resiko pada wanita ibu ini atau pada suaminya risiko untuk terjadi gangguan kesuburan seperti yang bilang tadi lifestyle, atau pada wanitanya ada nyeri haid, atau misalnya gangguan haid tidak teratur, atau misalnya riwayat infeksi, keputihan, itu kita tanya dulu semua. Atau pernah riwayat operasi, pernah riwayat keguguran, atau pernah riwayat operasi di luar kandungan, itu semua ditanya ya. Kemudian riwayat-riwayat penyakit medis lainnya, adakah penyakit riwayat diabetes, penyakit hipertensi, penyakit jantung, atau penyakit-penyakit alergi, imunologi, semua kita tanya dulu semuanya. Supaya itu istilahnya apa faktor yang memperberat nanti ya? Kita lihat kira-kira ada faktor-faktor risikonya. Kemudian lakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik mungkin kita lihatlah ada misalnya ada keluhan-keluhan, ada nyeri di perut, atau misalnya ada keputihan, kemudian ada infeksi mulut rahim, itu semua kita lihat ya. Kemudian aku satukan pemeriksaan USG biasanya. USG dilakukan pemeriksaan USG terutama pada saat hari kedua, ketiga haid, waktu pas lagi haid. Ini untuk mengetahui bagaimana kondisi rahim, kemudian melihat bagaimana kondisi indung telur dan cadangan telurnya. Kalau yang haidnya tidak teratur, menunggu haid dulu? Bisa waktu pas tidak haid juga, kalau haidnya tidak teratur nggak apa-apa juga. Nanti bisa kita buat lihat lagi pada saat haid ataupun pada saat tidak haid bisa juga. Kemudian kalau misalnya udah kita lihat kondisi USG-nya dapat datanya, kondisi rahim, indung telurnya, kita lakukan pemeriksaan tambahan, yaitu pemeriksaan saluran indung telur. Saluran indung telurnya nih, ASG, salurannya. Iya, salurannya. Karena wanita itu mempunyai 2 saluran indung telur, tempat saluran di mana sperma bisa ketemu dengan sel telur. Terjadinya pembuahannya gitu ya? Ya, terjadi pembuahannya melewati saluran indung telur. Nah, itu kita lakukan pemeriksaan di radiologi. Dan di radiologi pun dalam masa COVID-19 ini masih bisa kita lakukan. Dan di situ keluar nanti hasilnya. Apakah kedua saluran indung telur ini normal atau ada gangguan kiri kanannya atau kedua-duanya ada gangguan. Nah, itu kita lihat. Kemudian yang ketiga kita lakukan suatu pemeriksaan hormonal laboratorium. Itu kalau misalnya atas indikasi aja. Biasanya kalau kita lakukan pemeriksaan misalnya khawatir kalau cadangan telurnya udah sedikit, yaitu pemeriksaan hormon antimuliran hormon AMH. Itu bisa kita lakukan juga di Omni Alam Sutra. Nah, itu pada wanitanya. Dan pada prianya juga kita lakukan pemeriksaan analisa sperma. Analisa sperma itu juga kita lagi di laboratorium kita udah bisa dilaksanakan langsung. Kemudian dari situ keluar hasilnya. Hasilnya memang pada pertemuan keduanya itu nanti kita hasilnya saat hari ke-12 atau ke-13 pada masa subur. Setelah membawa hasil-hasil pemeriksaan itu, kita ketemu lagi di hari ke-12, 13 sampai hari ke-14. Itu kita lihat bagaimana masa subur wanitanya. Setelah itu kita lihat kalau memang perlu kita lakukan suatu pemeriksaan hormon lagi untuk melihat apakah wanita ini kualitas masa suburnya bagus atau tidak. Biasanya kita lakukan suatu pemeriksaan hormon progesteron misalnya. Nah, situ udah 2 kali pertemuan udah bisa kita simpulkan apakah pasangan suami istri memerlukan programnya yang mana. Apakah obat-obat penyubur saja masa subur atau inseminasi atau bayi tabung. Oh gitu ya tahapannya ya. Iya, apakah bisa dari situ aja. penyubur Jadi aja, 2 kali pertemuan itu, inseminasi, 2 kali pertemuan itu udah cukup, udah cukup. Selebihnya nanti kita lihat bagaimana program selanjutnya, apakah inseminasi atau bayi tabung. Jadi tidak terlalu melelahkan ya, artinya 1 tempat terus 2 kali kunjungan, insya Allah udah nanti langkahnya jelas gitu ke depannya bagaimana. Benar sekali. Gitu ya. Ditambah dalam kondisi COVID ini memang ditambah suatu screening yaitu dengan rapid test untuk COVID-19. Kalau misalnya perlu dilanjutkan dengan tes PCR untuk COVID-19-nya.
itu kita lakukan. Oke. Nah, ini kan karena kita fokusnya nih ke bayi tabungnya gitu Iya, ya, bayi Dok ya. tabungnya. Oke lah, tadi bahas dicoba obat apa penyubur, Betul. tapi ternyata naik lagi tingkatannya inseminasi juga dicoba Iya. berkali-kali misalnya. Ternyata harus bayi tabung ini Bayi gitu ya, tabung. Dok ya. Terus Iya. juga bicara peluang keberhasilannya Betul, juga, iya. apa ya, prosedurnya yang perlu Prosedurnya. diperhatikan secara khusus juga bagaimana? Iya, benar. Bagaimana itu, Dokter? Ya. Nah, kalau udah memasuki bayi tabung, ini memang lebih mulai sedikit lebih repot lah bahasanya, lebih repot, lebih sibuk, karena dan lebih menambah biaya juga ya, biaya karena memang ini program hamil yang di seluruh dunia yang memang udah banyak membuat berhasil. Jadi keberhasilan bayi tabung ini kenapa lebih dibandingkan inseminasi? Karena memang sel telur wanitanya udah dibawa keluar tubuhnya, diambil keluar setelah disuntik-suntik. Jadi tahapan pertama itu yang wanitanya kita suntik dulu. Setelah lakukan suatu persiapan pemeriksaan, kita suntik, namanya stimulasi. Dia distimulasi saat mulai hari kedua haid, kita suntik selama kira-kira 10-12 hari. Kemudian telurnya kita matengin. Kita matangkan dengan obat lagi, semua dengan obat. Kemudian kita ambil telurnya. Kita ambil telur, kemudian kita pilih telurnya. Telur-telur yang matang, yang bagus lah. Dibuahi di luar tubuhnya, di laboratorium sama spermanya. Spermanya pun kita pilih juga. Kemudian kita evaluasi itu hasil pembuahannya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, kadang sampai hari kelima di laboratorium yang disebut dengan embrio. Itu udah jadi embrio itu. Jadi kok hari ketiga, nah kemudian kita pilih mana embrio yang terbaik dari embrio yang berkembang. Kemudian kita transfer. Kita pilih 1 embrio, 2 embrio, atau kadang 3 embrio tergantung usia ibunya juga. Oh, jadi faktor usia istrinya ini, si ibunya ini ya. Semakin banyak embrionya, semakin besar peluang untuk hamil, tapi resiko kembarnya juga semakin meningkat. Wah, resiko kembar. Iya, makanya bayi tabung kan banyak yang kembar. Nah, sekarang kita biasanya kita transfer, kalau nggak dapat di hari ketiga, kalau bisa dapatnya di hari kelima. Jadi embrionya kita tunggu sampai hari kelima. Hari kelima blastokis namanya. Kemudian kita pilih 1 atau 2 embrio kita transfer. Nah, ini yang banyak yang hamil sekarang. Banyak yang hamil sehingga kita upayakan banyak dapat telur supaya banyak kesempatan dapat embrio. Kemudian kita pilih yang bagus. Kalau memang udah kita transfer, ada yang berlebih embrionya kita simpan. Disimpan, kita freezing namanya. Kemudian nanti suatu saat misalnya pingin hamil lagi, yang misalnya yang pertama hamil, itu kita simpan, nanti suatu saat nggak perlu menyuntik lagi, itu lagi kita transfer embrionya. Atau kalau misalnya yang transfer sekarang belum berhasil, kita ambil lagi yang kemarin yang disimpan. Nah, kita selama COVID-19 ini memang kita utamakan setelah dapat embrio, kita simpan dulu. Kita simpan dulu, habis itu begitu ibunya haid, kita evaluasi ulang, kalau kondisi ibunya udah bagus, baru kita transfer lagi. Jadi ada ini ya, dilihat-lihat juga nih kondisi ibunya juga. Iya, semua tadi ya. tergantung kondisi kesehatan ibunya. Makanya kita bilang tergantung kondisi ibunya, dan lebih diprioritaskan sih kalau yang usianya udah mulai bertambah dan dikhawatirkan cadangan telurnya udah mulai menurun, kita ambil dulu deh telurnya buat embrio dulu, kemudian kita simpan. Kapan ditransfernya nanti boleh. Canggih banget ya. Iya bisa, dan udah di Omni Alam Sutera yang Fertility, alhamdulillah udah banyak yang hamil dari yang disimpan bekukan itu juga. Simpan beku. Kan dokter udah bantu banyak orang gitu ya, Dok. Nah itu ya, jadi kalau dulu kan begitu dapat telur, begitu dapat embrio, pada saat itu juga kita transfer. Sekarang kita tunda dulu. Kita simpan dulu, baru kemudian kita lihat lagi ke depannya, kalau kondisi ibunya udah sehat, tidak ada keluhan apa lagi, kita rapid test lagi. Kalau misalnya masih ada COVID, mudah-mudahan COVID-nya udah selesai. Amin ya Allah. Tapi paling tidak udah dapat embrio dulu. Iya, jadi dilihat juga kesiapan fisik ibunya juga, dan juga nanti gimana nih ke depannya gitu. Betul, ya, karena kita sebisa mungkin ibunya betul-betul sehat. Tidak ada faktor-faktor risiko yang lain. Sehat fisik, sehat mental. Iya benar, ya sehat fisik dan sehat mental. Sehingga kehamilan yang akan datang tuh betul-betul membuat ibunya bahagia. Ya. Coba disapa dulu ya, Dok. Maaf ya, Dok ya. Halo. Iya, dengan Ibu siapa, di mana? Silakan. Dengan Ibu Vera Nurma.
di Dari Cikampek, daerah Jawa mana? Barat. Oke, usia berapa Bu? Ibu Vera? Usia 23 tahun. Oke, silakan pertanyaannya langsung ya ke Dokter Sudirmantonya ya. 23 tahun Ibu Vera dari Cikampek ya tulisannya. Oke, silakan. Dokter, mau tanya, setahun yang lalu saya kan keguguran, ini BO ya. Ya Bu. Untuk program, kan ini udah setahun. Iya. Untuk program selanjutnya bagaimana dokter? Silakan iya. Dok, ditanyakan dulu ya. Oke. Ya, terima kasih Ibu. Memang BO ya Black Ovum ya, kehamilan tidak berkembang atau misalnya terjadi kehamilan tapi nggak terbentuk janinnya. Dan itu memang ada aja pasangan suami istri yang kegagalan kehamilan namanya di trimester awal. Itu coba dievaluasi ulang lagi Ibu ya, diperiksa. Kalau dari usianya kan tadi masih muda ya. 23. 23, kemudian dinilai ulang. Biasanya sih ada gangguan-gangguan yang lain, katakanlah misalnya PCOS ya, PCOS atau kelebihan hormon androgen atau haidnya tidak teratur. Bisa juga karena kelebihan berat badan, kelebihan berat badan. Nah, kalau memang ada ditemukan faktor resikonya, sebaiknya diperbaiki dulu. Misalnya berat badannya dikembalikan dulu, berat badan yang normal, Mendekati ideal, haidnya diteraturkan dulu, atau misalnya berolahraga, kemudian pola makannya juga Modifikasi lifestyle lah ya. Ya, banyak makan sayur-sayuran, buah-buahan ya. Kemudian kalau memang belum hamil juga diperiksa juga deh itunya spermanya suaminya, analisa sperma tetap kita lakukan satu pemeriksaan juga. Kemudian kalau memang belum juga hamil setelah 3 bulan, bisa juga dilakukan upaya dengan obat-obatan. Obat-obatan biasanya kita lakukan pemberian obat-obatan baik itu pada ibunya maupun pada suaminya. Dan kita lihat masa suburnya apakah bagus atau tidak. Karena memang kalau Black Ovum itu biasanya kualitas telurnya juga yang terbuah ini tidak bagus. Tidak bagus sehingga kalau terjadi perkembangan dalam rahimnya dia tidak berkembang. Nah itu ya Ibu ya, Bu Vera. Jadi sebaiknya diperiksa ulang. Mudah-mudahan bisa ditemukan faktor resikonya. Kalau faktor resikonya diperbaiki, kehamilan selanjutnya biasanya lebih baik. Insya Allah ya. Insya Allah ya Bu Vera. Bu Vera masih terhubung nih. Ada yang ditanyakan dulu setelah mendengar penjelasan dari Dokter Sudirmanto. Oh iya, jadi setahun ini alhamdulillah sih dok udah ke dokter kandungan dan hasilnya semuanya baik begitu. Jadi kemarin itu sempet ini dok telat, tapi ya belum sih gitu. Iya, berat badannya bagaimana Bu Vera? Bu Vera berat badannya gimana? Naik atau turun? Saya stabil sih dok, 55 kilogram. Tapi haidnya udah teratur belum ya sekarang? Sudah teratur dok, tapi bulan kemarin aja sih yang telat lama 12 harian gitu. Nah ya itu kan udah mulai salah satu tanda ya, sebaiknya coba dievaluasi ulang lagi, siapa tahu memerlukan obat-obat tambahan. Obat-obat tambahan coba didiskusikan lagi ya sama dokternya. Kira-kira apa obat-obat yang diperlukan. Kadang-kadang diperlukan obat penyubur yang nggak bisa diminum aja. Kalau kita itu biasanya kita tambahkan obat suntik. Obat suntik, jadi telurnya kita matangin pakai obat gitu Bu Vera. Jadi nggak hanya yang nggak obat minum aja. Kadang-kadang kita perlukan obat suntik. Kalau dia telurnya lumayan besar, matang, nah untuk kondisi gini biasanya kita insem. Kita inseminasi supaya peluang hamilnya lebih gede. Nah, cuman kalau disuntik ini Bu Vera ada kemungkinan dia bisa kembar, itu aja. Jadi gitu aja Bu Vera. Malah sekalinya lama nunggu dapat kembar gitu ya. Jadi misalnya. memang kalau tapi paling berita baiknya kan udah pernah ada positif walaupun nggak berkembang itu biasanya sih mudah-mudahan lebih mudah untuk membuatnya hamil. Amin ya, amin. Oke, sudah cukup Bu Vera? Sudah cukup, terima kasih dokter. Iya Bu Vera. Oke, semoga membantu ya. Oke, jadi perlu dicek ulang, dikonsulkan ke dokter obgynnya waktu itu ya. Apa perlu obat tambahan tadi ya dok ya, yang suntik atau yang apa gitu ya dok benar. ya? Karena kita memang udah lengkap banget obat di kita, ada obat minum, terus obat pendamping juga banyak kan kombinasi, kemudian terakhir obat suntik, kemudian kita kadang-kadang gitu kita insem supaya spermanya juga semakin dekat ke sel telurnya. Biasanya itu meningkatkan peluang untuk hamil. Iya, lebih cepat. Kemudian kalau suntik ini kan
itu bisa kembar, ya. Jadi ada pasangan suami istri senangnya kembar, ada yang enggak juga. Iya sih ya dok ya, itu kan balik lagi ke Iya, jadi pilihan masing-masing ya gitu. dok ya. Dan biasanya kalau memang haid apa tadi udah terlambat haid 12 hari, itu biasanya sih kualitas telurnya menetasnya kurang bagus. Itu yang disebut dengan oligomenore, haidnya udah nggak teratur. Kadang sampai sekali 2 bulan, sekali 3 bulan, kadang rambutnya ikut itu rontok ya istilahnya, atau muka berjerawat. Nah itu bisa berpengaruh semuanya. Jadi ada gejala-gejala yang secara kosmetik juga sangat mengganggu gitu ya. Iya, jadi itu bisa berpengaruh juga. Oke, baiklah. Disapa dulu lagi ya. Halo. Halo, selamat pagi. Dengan siapa Ibu? Di mana? Iya, saya Bu Devi di Jakarta. Usianya Bu Devi? Saya usianya udah 55. Cuma saya mau nanya 55, iya silakan. masalah ini buat anak saya, Dok. Oh, buat anaknya. Usia berapa anaknya? Anak saya yang lelaki itu 30, yang istrinya sekitar 26. Oke. Anak Ibu laki-laki 30 tahun, istrinya usia 26. Keluhannya apa Bu? Silakan. Saya mau nanya, anak saya udah 6 tahun berumah tangga, tapi belum ada hamil gitu ya, Dok. Iya, iya Bu. Gimana caranya, Dok? Kebetulan anak saya itu di Gresik. Saya harus kemana gitu biar nanti saya kasih tahu ke anak saya. Bagaimana Bu? Anak saya kebetulan tinggalnya di daerah Gresik. Kalau saya mau berobat itu kira-kira ke dokter ke daerah Jakarta apa di Surabaya apa ada di mana gitu? Oke. Iya. Oke, jadi bagaimana nih gitu? Apa mesti kalau program itu harus ke khusus pulang gitu ke Jakarta yang fasilitasnya tadi lengkap atau bagaimana gitu ya? Sebenarnya bagaimana Dok, kan pas sudah tersebar merata juga fasilitas juga bagaimana, itu kan perlu dipertimbangkan juga untuk keberhasilan program. Jadi memang Ibu ya, memang ada beberapa pasangan suami istri itu seperti bilang tadi diajak sama ibu mertua atau ibunya untuk datang ke klinik infertilitas untuk program. Karena memang pasangan suami istri itu nggak semua punya percaya diri ya datang ke klinik itu, sehingga kadang-kadang memang seperti ibu ya yang menyampaikan keluhannya, gini loh Dok, menantu saya, gini loh Dok, anak saya gini-gini. Mungkin takut, cemas semua sih Dok, campur aduk kadang kan. Bener, nah tapi berita baiknya kan ini anak dan menantu ibu masih muda ya, di bawah 30 tahun. Artinya dan belum pernah ada riwayat operasi gini-gini semua. Untuk di daerah Gresik ya, di daerah Gresik nggak apa-apa, cari aja dulu dokter kandungan yang tadi apa ke Surabaya, apa ke Jakarta Surabaya, yang gitu dokter ya kandungan, tadi. lakukan suatu pemeriksaan awal seperti tadi dulu aja. Dilihat apakah masalahnya ringan, sedang atau berat. Saya bilang tadi USG dulu, HSG atau pemeriksaan sperma itu di mana aja umumnya udah bisa sekarang ya. Pemeriksaan awal dulu. Pemeriksaan awal. Nah, baru kalau memang nanti masalahnya apa ringan, sedang atau berat, baru dicari klinik yang mempunyai fasilitas yang lebih lengkap. Kalau fasilitasnya lebih lengkap, itu seperti di Indo Fertility, di Omni Alam Sutra itu sudah lengkap. Sudah lengkap sehingga bisa dilakukan tindakan apa saja. Mau seperti tadi inseminasi atau bayi tabung, Bu. Jadi yang paling penting dikasih semangat dulu. Supaya psikologisnya tetap percaya diri, tetap optimis, percaya gitu diri, ya. Didukung gitu ya. Tapi tetap harus lakukan satu langkah-langkahnya. Mungkin nggak usah buru-buru. Biasanya sih dengan perbaikan lifestyle aja, pengaturan masa subur. Kalau memang betul masalahnya itu, yang paling banyak kan itu gangguan masa subur. Masa suburnya wanita itu kan uniknya. Masa suburnya cuma 1 kali dalam 1 bulan. Jadi kalau nggak tepat masa suburnya atau telurnya nggak menetas dengan bagus, nggak hamil-hamil, atau kalaupun hamil mengalami kayak seperti tadi black tear ovum atau keguguran. Jadi gitu Bu Devi, mudah-mudahan ada kesempatan bisa ke Jakarta, bisa jumpa kita melakukan suatu pemeriksaan. Infertility ya, di Hospital Alam Sutra ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Tapi pada prinsipnya dicari tahu dulu nih sebenarnya apa sih kira-kira penyebab atau faktor resikonya. Kalau kasusnya memang yang kurang lebih harus membutuhkan fasilitas yang lebih lengkap, mungkin perlu dipertimbangkan lagi tadi ke tempat-tempat yang lebih canggih gitu ya istilahnya. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, kita masuk pertanyaan email dulu kali ya, karena ini pertanyaan email juga banyak nih. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan bisa kirim pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id ya. Format lengkapnya itu nama, usia pasiennya atau usia Anda,
Pokoknya usia yang ditanyakannya serta tempat tinggal dan juga pertanyaan lengkapnya seperti apa ya. Ini aku langsung lompat aja ya ke pertanyaan dari Sela, 23 tahun. Ini yang pertanyaan nomor 2 berarti ya. Dokter, bagaimana agar saya bisa hamil kembali, dokter? Saat ini saya hanya punya tuba kanan dan rahim. Saya ada riwayat operasi kehamilan ektopik terganggu gitu ya. Dan saluran tuba sebelah kiri saya sudah dipotong. Saya takut ya dok ya, karena belum memiliki anak. Terima kasih dokter dan Elsenta TV. Usianya masih 23 tahun. Dengan riwayat seperti itu dok, ya tentunya takut itu adalah hal yang wajar ya dok ya. Iya, benar. Pastinya gitu ya dok ya. Tapi bagaimana meminimalisir rasa takut itu dan tetap optimis untuk menjalankan program-program selanjutnya. Betul, gitu ya dok ya. Bagaimana dokter? Ya, jadi memang yang datang juga ke program hamil salah satunya memang kondisi yang demikian. Yaitu punya riwayat kehamilan di luar kandungan atau kehamilan ektopik terganggu, sehingga waktu pas terjadi pembuahan, terjadi tumbuhnya embrio itu bukan di dalam rahim, di luar, di salurannya, sehingga dilakukan suatu operasi dan udah ada satu, tapi masih ada satu yang dicadangkan, cuman kita nggak tahu juga itu saluran lindung telurnya itu apakah masih bagus atau tidak kan. Nah, untuk keadaan demikian Bu, sebaiknya memang diusahakan datang lebih cepat, karena udah punya riwayat kehamilan di luar kandungan itu biasanya kita lihat apakah saluran lindung telur yang satu lagi masih bagus atau tidak. Kita biasanya lakukan pemeriksaan HSG dulu, hysterosalpingografi, kemudian kita lihat kalau salurannya masih bagus, kita coba pemberian obat-obat masa subur, stimulasi, minum obat atau suntik. Kemudian kita lihat apakah telur yang berkembang itu di saluran yang terbuka atau yang normal. Kalau yang terbuka atau yang normal, kita lakukan suatu berhubungan secara masa subur atau lakukan inseminasi. Itu kita lakukan. Tapi kalau memang salurannya juga sebelah satunya lagi sudah tidak bagus atau katakanlah mengalami suatu penyumbatan, itu memang pilihannya memang pilihannya adalah bayi tabung. Bayi tabung. Jadi kalau untuk kondisi demikian kita lakukan suatu proses yang lebih agresif lah, karena udah punya tubanya kan udah pernah di operasi jadi memang sebaiknya datang ke fasilitas klinik yang udah lebih lengkap gitu. Walaupun usianya masih tergolong muda nih, tapi karena riwayatnya ini seperti yang diceritakan barusan, jadi kan memang tadi lebih agresif kali ya gitu. Karena kita pikir kenapa saluran indung telurnya bisa di luar kandungan, terus kemudian ada faktor penyebab yang lain kan, mungkin ada endometriosis atau pernah ada riwayat infeksi atau penyebab-penyebab yang lain. Kita khawatir nanti kalau saluran indung telur yang satu lagi yang tadinya bagus lama-lama jadi tidak bagus juga. Itu ya pertimbangannya ya dok. Jadi memang harus lebih cepat agresif tadi, lebih cepat gitu ya. Lebih cepat, mumpung usianya juga masih muda. Ya gitu ya. Baik, kita move on ya ke pertanyaan selanjutnya. Ibu Eni usianya 28 tahun. Dokter, bulan November 2019 lalu, tahun lalu saya hamil tapi keguguran gitu ya. Bulan Februari 2020 ini diketahui ada miom. Saya menikah sudah hampir 1 tahun dan saya mencoba hamil lagi dengan meminum vitamin, minum susu, tapi belum ada hasilnya. Mungkin udah perubahan dari diet segala macam ya dok ya. Jadi apa saran dokter nih? Terima kasih dokter. Jadi pernah ada riwayat keguguran dan sekarang tahun ini diketahui ada miom ya. Februari ini ya dok ya. Lagi COVID gini mau berobat-berobat agak-agak bagaimana ya? Dan ini memang bukan ibu aja, beberapa wanita memang mempunyai keluhan seperti ini. Jadi untuk diketahui aja dari 10 yang hamil di tes positif, itu 1 ada aja selalu mengalami tidak berkembang pada di awal-awal kehamilannya. Itu yang disebut dengan keguguran. Jadi memang ada 5-10% mengalami keguguran dengan berbagai macam penyebabnya. Apakah penyebabnya karena sel telurnya yang nggak matang, atau misalnya gang faktor sperma, atau misalnya ada kelainan-kelainan kromosom atau kelainan genetik dari produk embrio yang tidak sempurna, atau penyebab-penyebab anatomis, atau katakanlah ada miom, atau misalnya rahimnya ada kelainan bawaan, atau katakanlah ada polip. Nah itu kita nilai semua, tapi nggak semua miom sebagai penyebab bisa terjadi keguguran. Tidak semua miom. Kita lihat jumlah ukuran miomnya sebesar apa dan lokasi miomnya yang di mana. Ukuran dan letak ya. Iya benar ukuran letak dan jumlahnya kita nilai. Kadang-kadang memang
banyak yang hamil-hamil itu sampai lahiran dia ada miomnya, nggak perlu diperbaiki, biarin aja. Nggak apa-apa juga Nggak gitu apa-apa, ya. jadi belum tentu miomnya itu sebagai penyebab kegugurannya. Oke. Untuk itu biasanya memang kita evaluasi ulang. Oke, Kita ukuran evaluasi. letak jumlah si miomnya ini Iya, sendiri gitu ukuran ya. jumlah letak itu Oh, itu miom udah detail berpengaruh. sekali tuh ya. Iya, Oke. nggak semua miom itu menyebabkan keguguran ya Bu ya. Oke, baik dokter, kita istirahat dulu ya. Oke. Nanti dilanjutkan kembali di segmen terakhir sekaligus closing statement dari dokter ya. Iya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai program hamil dan bayi tabung saat pandemi COVID-19 ya. Bersama dengan Dr. Sudirmanto SPOG Kafer, beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan, konsultan fertilitas endokrin reproduksi dari Omni Hospitals Alam Sutra. Dan dokter lanjutkan kembali di segmen terakhir ini. Sebelum ke bagian kesimpulannya ya dok ya, ada satu pertanyaan lagi dari email nih dok yang juga menarik dan berkaitan dengan pembahasan kita sebelumnya. Ini dari Ibu Fafa, usianya 25 tahun dari Bekasi. Dokter, saya sudah menikah hampir 8 bulan dan belum dikaruniai momongan. Dari saya sendiri haid tidak teratur, kadang 1 bulan sampai 2 kali, atau tanggalnya ini tidak tentu, bisa bulan ini di awal, lalu bulan berikutnya di akhir. Jadi kurang jelas gitu ya dok ya. Benar. Kami sudah mencoba, artinya dengan suaminya sudah mencoba program 2-3 hari sekali berhubungan setelah masa haid selesai. Sudah mencoba cek dengan alat ovulasi, tapi hasilnya juga tidak jelas kapan masa subur saya gitu ya. Berat badan malah juga berlebih gitu ya, tapi sudah program diet, oke, agar mudah hamil. Namun belum ada hasilnya nih sampai sekarang nampaknya ya. Jadi apa yang harus dilakukan dokter, tips untuk Ibu Fafa supaya lebih clear lagi Jadi langkahnya? memang ini kan menikahnya baru 8 bulan ya, sebetulnya belum begitu dicemaskan sekali. Bagi pasangan suami istri baiknya jangan cemas-cemas sekali dulu. Jangan cemas-cemas sekali ya jangan dok ya. cemas-cemas sekali. Namun karena ada keluhan haidnya tidak teratur, walaupun udah melihat masa subur, memang kalau udah haid tidak teratur tuh biasanya tuh masa suburnya tuh sulit melacaknya, sulit mengetahuinya. Kalaupun ada masa suburnya, kayaknya kualitasnya dia terjadi masa sel telur menetas, tapi kualitasnya nggak bagus. Kualitasnya, kan ada kualitasnya ya, kualitas sel telurnya. Dan untuk keadaan demikian ini, apalagi kelebihan berat badan tadi, walaupun udah diet, coba perbaiki aja dulu lifestyle-nya ya, lifestyle-nya dengan pola makan, sayur-sayuran, buah-buahan ya, protein, olahraga, kurangi makan yang berlemak-lemak ya. Junk food begitu? Ya, begitulah. Kemudian suami juga kalau ada faktor risiko merokok atau kurang berolahraga diperbaiki lagi. Kemudian sampai betul-betul haidnya teratur, kemudian jumlah haidnya juga lumayan cukup, 2-5 hari haidnya banyak. Kemudian teratur ya 28 hari, 30 hari sekali datang haid. Kemudian dilakukan berhubungan pada masa subur dari antara hari ke-12 sampai hari ke-18 setiap bulan. Kalau belum hamil juga selama 4 bulan atau 5 bulan mungkin diperlukan suatu evaluasi pemeriksaan. Pemeriksaan ini yang perlu dilakukan pemeriksaan. Jadi keseimbangan hormon di sini ya dok ya? Penting sekali. Perlu penting dijaga sekali, itu dijaga. tadi ya. Dan lagi-lagi kadang-kadang faktor psikologis. Psikologis lumayan, kalau stres itu kan lumayan, terutama wanita. Kalau pria sih stresnya tidak berpengaruh banget. Kalau Masa perempuan, sih, Dok? iya, kalau perempuan itu dia stres bisa masa suburnya bisa terganggu. Ya, iya sih benar juga sih Karena ya dia dok memang ya. wanita itu diciptakan masa suburnya cuma sekali aja dalam 1 bulan. Kalau pria kan setiap hari masa subur, nggak ada haidnya. Terus juga nggak ada, kalau perempuan nih 35 tadi ya. Kalau Iya laki-laki. benar ya. Kalau laki-laki sampai umur berapapun masih ada walaupun kualitasnya menurun. Oke, begitu ya dok ya. Jadi memang tetap semangat ya. Betul. Untuk apalagi baru menikah 8 bulan, cuman perbaiki aja lifestyle-nya, kemudian berdoalah ya. Iya benar, berikhtiar, tawakal. Ya, kemudian Timingnya ini kan juga intervensi dari Tuhan ya, dari Allah betul. gitu ya. Tapi yang paling penting kendali dari pikirannya Pikiran harus tadi ya. tetap dikendali. Memang beda-beda sih wanita-wanita yang kita lihat, ada memang dalam merespon stres itu santai aja, ada yang berlebihan. Itu yang bawaan badan masing-masing juga sih. Iya ya dok ya. Nah, untuk kadang-kadang demikian, kadang-kadang hormon kesuburannya di sini kurang. otak gitu ya jadi. Kurang. Nah, itu yang perlu kita lakukan bantuan obat, bahkan kadang obat minum atau obat suntik. Memang ya seperti gitu juga kualitas hormon kesuburannya beberapa wanita itu
kurang. Oke, jadi perlu diregulasi dengan obat tadi. Obat, atur ulang lah istilahnya. Atur ulang. Nah, kalau nggak bisa ya kita bantu dengan obat. Iya. Memang ada beberapa wanita dokter, gitu. aduh sayang sekali nih. Padahal mau ngobrol panjang lebar lagi karena temanya juga menarik. Dokternya juga asik banget ya dok ya. Tapi langsung aja gitu ya karena waktu yang terbatas. Maaf ya dok ya. Jadi closing statementnya gitu ya untuk kita semua khususnya mungkin Pak Sutri yang memang lagi mau merencanakan program kehamilan di tengah-tengah pandemi ini dan mungkin gitu ya faktor resiko tadi usia juga menjadi sangat pertimbangan bagi mereka berdua gitu. Silakan dokter. Ya, jadi buat pasangan suami istri yang belum berhasil hamil walaupun telah menikah 1 tahun, jangan panik dulu, jangan stres, tetap melakukan suatu ikhtiar, upaya dan berusaha. Dan jangan membanding-bandingkan masalah kita atau temuan-temuan kita dengan masalah orang. Ya Allah. Katakanlah misalnya mendengar PCOS, mendengar endometriosis, langsung membandingkan endometriosis wanita yang lain, pasangan yang lain, PCOS, karena ada semua itu ada gradasinya, ada tingkatannya, ringan, sedang, berat. Nah itu yang jangan stres duluan. Betul, datanglah ke klinik, ke dokter untuk dilakukan suatu evaluasi dan dinilai kira-kira apa sih masalahnya, apakah masih normal, ringan, sedang, berat. Dan biasanya semua kita itu dokter itu merekomendasikan untuk perbaikan lifestyle dulu, apapun itu dia, apakah alami, insem atau bayi tabung, semua harus melakukan suatu perbaikan. Iya, perbaikan lifestyle. Tapi yang terpenting tadi berarti kelola pikiran ya dok ya. Iya benar. Jangan kan sekarang banyak informasi kita udah terlalu baca terus baca sendiri. Cemas sendiri gitu. Cemas sendiri. Katakanlah misalnya dia nyeri haid, dibacanya sendiri di mana? Di internet gitu di Google gitu, terjemahkan sendiri jadi takut. Iya. Padahal kan harus pastikan dulu nih ke ahlinya gitu ya dok. Dan juga modifikasi lifestyle juga jangan lupa. Jaga pikiran juga, terus juga ikhtiar tetap tapi serahkan semuanya dengan. Dan biasanya yang lebih santai, lebih rileks dan lebih bisa memanajemen stresnya biasanya peluang hamilnya baik itu alami, inseminasi dan bayi tabung itu lebih bagus. Amin, lebih ya Allah. bagus karena memang ya umumnya di mana-mana kayak gitu juga kan secara apa gitu. Kalau kondisinya lebih rileks, santai ya biasanya lebih bagus. Harapannya begitu ya. Insya Allah juga mudah-mudahan ya. Dalam kondisi COVID-19 ini juga masih ada kesempatan untuk program dan COVID-19 ini cepat hilang. Amin ya Allah, amin ya Allah. Aminnya ribuan kali. Dokter terima kasih ya telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses berkah selalu untuk dokter dan ilmu dokter ya. Iya. Dan pemirsa terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta Sukri yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.